Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafli Lestari dengan NIM 19070260066 dari kelas 5C Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai KFA pada ibu menyusui atau kekurangan vitamin A pada ibu menyusui. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu KFA? KFA merupakan suatu kondisi di mana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang, dengan gejala awal yaitu kurang dapat melihat pada malam hari atau biasa dikenal dengan rabun senja. Nah, selain itu, gejala kekurangan vitamin A lainnya yaitu menurunnya kadar serum retinol dalam darah. Nah, pada ibu menyusui, ia akan mengalami yang namanya peningkatan kebutuhan, baik energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, juga mineral. Hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan ibu juga dan sang bayi. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada ibu menyusui salah satunya yaitu kurangnya vitamin A atau KFA. Hal ini juga merupakan masalah yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita ulas. Yang pertama yaitu ada pengertian dari vitamin A. Lalu, apa manfaatnya? Kemudian, penyebab kenapa ibu menyusui bisa mengalami KFA. Kemudian, bagaimana dampaknya dan bagaimana cara pencegahannya. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati serta bersifat esensial. Artinya, ia bisa didapat hanya melalui makanan atau dari luar. Tubuh memerlukan asupan vitamin yang cukup sebagai zat pengatur dan memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin A perlu diberikan dan penting bagi ibu selama masa nifas guna untuk mengurangi resiko infeksi pada ibu maupun bayi. Terdapat dua jenis vitamin A dalam bahan makanan, yaitu ada performat vitamin A juga provitamin A. Performat vitamin A yaitu dapat ditemukan dalam produk-produk hewani seperti daging, susu. Kemudian untuk yang provitamin A dapat ditemukan pada buah dan sayur, yaitu dalam bentuk beta-karoten. Kemudian ada beberapa manfaat dari vitamin A. Yang pertama yaitu meningkatkan imunitas. Vitamin A dapat mencegah berbagai penyakit infeksi seperti diare, campak, ispa, sehingga hal ini dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan pada ibu maupun bayi. Kemudian yaitu meningkatkan kualitas ASI. Pada ibu menyusui, ia membutuhkan vitamin A yang tinggi untuk produksi ASI. Kualitas ASI sangat bergantung pada konsumsi gizi ibu. Jika makanan ibu kurang mengandung vitamin A, maka kandungan vitamin A pada ASI akan berkurang. Oleh karena itu, pemberian vitamin A ini tidak hanya penting bagi ibu saja, tapi juga anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu penglihatan. Vitamin A merupakan komponen dari zat penglihatan rhodopsin, yaitu zat yang dapat menerima rangsangan cahaya yang berfungsi dalam penglihatan normal pada cahaya remang atau adaptasi gelap terang. Kemudian membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berpengaruh terhadap sintesa protein. Vitamin A ini dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan pertumbuhan gigi pada bayi.
Yang terakhir yaitu diferensiasi sel. Pada masa nifas ini terjadi yang namanya diferensiasi sel karena terjadi perubahan dalam sifat atau fungsi organ tubuh. Vitamin A dalam bentuk asam retinoat memiliki peran aktif dalam kegiatan inti sel. Pada diferensiasi sel, terjadi perubahan dalam bentuk dan fungsi sel yang dapat dikaitkan dengan sel-sel epitel khusus, yaitu sel goblet, atau yaitu sel yang mensintesis dan mengeluarkan mukus atau lendir yang menutupi bagian luar dan dalam sel epitel. Bila terjadi infeksi, sel goblet akan mengeluarkan lebih banyak mukus sehingga dapat mempercepat pengeluaran dari mikroorganisme infeksi tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa penyebab ibu menyusui mengalami KFA, yaitu yang pertama peningkatan kebutuhan vitamin A. Sudah kita jelaskan di awal bahwa ibu menyusui mengalami peningkatan kebutuhan. Nah, hal ini guna untuk memenuhi kebutuhan dari ibu maupun si bayi. Menurut AKG 2019, kebutuhan vitamin A normalnya pada perempuan yaitu 600 RE. Kemudian pada ibu menyusui yaitu mengalami penambahan sebesar 350 RE dan pada ibu hamil yaitu penambahan 300 RE. Kemudian yang kedua yaitu proses penyerapan makanan yang terganggu, rendahnya konsumsi lemak, protein, dan seng. Nah, protein dan seng ini berperan dalam transportasi vitamin A, sedangkan lemak membantu absorpsi vitamin A karena kita tahu bahwa vitamin A ini larut dalam lemak. Kemudian, yaitu kurangnya pengetahuan atau kurangnya pemahaman dan pengertian mereka mengenai pelaksanaan pemberian kapsul vitamin A dan kurang aktif dalam mencari tahu dan mengikuti penyuluhan oleh petugas kesehatan. Kemudian di sini ada beberapa dampak atau gejala kurang vitamin A. Yang pertama yaitu ada rabun senja, yaitu di kondisi di mana ia mengalami kesulitan melihat pada malam hari atau saat berada di lingkungan yang kurang cahaya. Kemudian yaitu xeroksis konjungtiva. Nah, dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut, yaitu kondisi di mana konjungtivanya ini mengalami kering, tampak menebal, dan berkerut. Kemudian yaitu bercak pitot, merupakan bintik-bintik berwarna kelabu terang dan berbusa yang terdapat di area konjungtiva. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya di sini ada beberapa pencegahan untuk mengatasi KFA. Yang pertama yaitu suplementasi vitamin A atau pemberian tablet vitamin A. Di Indonesia tersendiri telah melakukan program pemberian 2 kapsul vitamin A bagi ibu nifas sejak tahun 1996. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status vitamin A ibu nifas dan diteruskan ke bayi melalui ASI. Nah, tabletnya tersendiri ini ada 2 jenis, yaitu yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Berwarna biru itu diberikan kepada bayi dengan usia 6-11 bulan dengan dosis 100.000 IU. Nah, ini biasanya diberikan 1 tahun sekali. Untuk tablet yang berwarna merah ini diberikan kepada balita dengan usia 12-59 bulan dan ibu nifas dengan dosis 200.000 IU. Pada ibu nifas, 1 kapsul vitamin A diminum segera setelah saat persalinan dan 1 kapsulnya lagi yang kedua itu diminum 24 jam sesudah pemberian kapsul pertama. Nah, pemberian 1 kapsul vitamin A
itu cukup untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI selama 60 hari. Dan pemberian 2 kapsul vitamin A yang merah diharapkan cukup menambah kandungan vitamin A dalam ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Tenaga kesehatan yang memberikan suplementasi vitamin A untuk ibu nifas yaitu meliputi dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, dan kader yang telah mendapat penjelasan terlebih dahulu dari petugas kesehatan. Selanjutnya yaitu dapat memberikan makanan dengan sumber vitamin A, yaitu dapat dari makanan hewani maupun nabati, seperti wortel, ikan, tomat, brokoli, ubi jalar, minyak hati ikan, susu, bayam, telur, daging, dan masih banyak lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.